Salam sehat, salam menyan untuk seluruh menyaners dari seluruh penjuru nagari. Kembali lagi kita di episode 124 yang berjudul Mustiko Sasmitaning Hyang. Jatining Nugrahaning Hyang. Halo. Halo, Pak Aryo. Halo. Yang kemarin dibeli. Oh iya, belum. Baru kemarin berdua. Kemarin pengen jahit lupa mulu. Yang ini udah. Oh iya. Sudah. Ya nunggu. Oke. Iya, Mbak. Salamnya semua. Salam. Halo. Salam Rahayu. Ini wajah-wajah familiar sudah mulai bermunculan. Gimana Om sehat di sisi timur Brantas? Sehat dong. Nggak mungkin kalau mangol di sini gitu. Tapi ya, sih. Belum sempat mandi aku. Baru balik. Wah. Itu dengan kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi. Tapi satuannya kilometer per jam ya, bukan kilometer per jam. Nah, itu dia. Kilometer per jam. Bahaya ini emang kadang-kadang kita nggak tahu. Bisa. Ya bener sih gitu kan. Taat aturan bener kilometer per jam, km per jam. KM per H. Benar. Mahespati hadir, kaget aku. Ini agak mengejutkan. Ada di Baik Mahespati. Berarti ada dari Iya, makanya. Ini dari Bali nih, menyanas Bali ini memberi kita kejutan hari ini nyata. Ini unik nih nanti. Nanti harus dipertahankan aja itu di 30 pertama ya. Iya, berarti 30 pertama. 30 pertama dari Bali. Ini kan sampai etika. Ini belum bisa bergabung sih kayaknya. Sebentar. Belum bisa sih. Lagi tadi masih di invite belum bisa masuk. Belum Apakah ada? Sebentar. Tadi udah ada sih, udah online, tapi mungkin masih persiapan, masih. Oh belum masuk, tapi udah online. Udah online. Posisinya sudah online. Kita sapa-sapa dulu semuanya, wis. Itu temannya Akmal ya? Bukan. Beda Pak. Oh beda Akmal. Orang yang mainan. Ini sudah online sih. Mungkin aku chat. Mungkin kalau jam 9.10 belum masuk, kita duluan aja kali ya Om ya. Ya. Tapi ini kita dulu kan, nanti dilanjutin lagi ke gambar masuk. Sudah invited akhirnya bisa. Itu dia. Suaraku berdobel di sana. Tempatku double. Ya Allah, maaf Mas Agung, Mas Aryo, selamat malam. Malam. Oh, kayaknya Gangguan Mas. Kayaknya. Headsetnya error. Coba kalau nggak pakai headset bisa nggak ya? Bluetoothnya dimatiin. Saya double selama. Gimana Mas? Jelas. Sebentar.
Suaraku masih ada di 2 kali gitu munculnya. Suaranya Aryo. Atau Mbak ada ini, ada earphone nggak, Mbak? Yang kabel. Bentar Mas ya. Oke. Suaraku. Tes. Udah ya? Udah nggak double. Udah nggak double. Ekonya natural yang tadi. Yang ini enggak. Yang tadi natural. Karena wah, ini jadi gamers. Nah. Sudah kedengeran kan Mbak, suaraku aman? Gimana? Udah aman suaranya Mas Aryo. Oh. Suaraku gimana Mas? Kurang kencang dikit. Kurang kencang dikit. Kurang bengok, Tapi Mbak. kurang bengok, betul. Oh, kurang bengok Mas. Betul. Ya. Ini gimana? Gimana Mas? Saya bengok-bengok ini. Kayaknya itu tuh speakernya dari HP kayaknya. Iya, ini nggak nyadar tadi Mas, Bluetooth-nya nggak bisa dari tadi dinyalakan. Ternyata baterainya habis. Oh, mungkin Ini nyari headset nggak ketemu. Dilepas aja kan? Sebentar, coba ngomong, Mbak. Cek. Halo Mas Aryo. Sebenarnya aman. Tapi mungkin menyanars ini kupingnya benar-benar harus udah korek kuping yang denger. Kalau Macam mendekat dikit ke HP-nya, Mbak. Posisi mendekat dikit, jadi biar lebih kencang suaranya. oh gini. Ngaruh nggak ya? Coba. Ngaruh pasti, karena lebih deket kan lebih. Kalau suaraku aman nggak, Aryo? Aman. Aman Mas Agung, aman. Sebentar ya Mas ya, ini dia terus. Ya. Oh, mungkin apa ya? Earphone. Saya bingung dapat dari earphone hanya bisa berapa hari, setelah itu pasti menggema gitu. Kenapa? Earphone gue tuh selalu hanya bisa dipakai berapa kali terus itu menggema. Ini Mbak. Iya, mungkin punyanya Om harus dipakai setiap 50 slide sekali. Kalau misal aku lepas gini gimana Mas? Dengar? Coba tes. Tapi suaraku gema. Halo. Coba kalau suara apa namanya? Ngelek. Muter. Ayo, masih 1 menit lagi, Mbak, sebelum 9:10. Pakai apa ya? Enggak. Dimulai Aryo dulu deh. Mas Aryo Eko. Oh iya, aku ngomongnya kayak gini. Ada yang request tadi. Oh, itu ngasih tahu. Salah interpretasi. Wow. Oke, kita mulai aja kalau gitu ya. Nanti mungkin di tengah aku sambil berusaha invite. Oke, kita mulai. Episode seri 124 Mustika Sasmitaning Hyang part 10.01 Jatining Nugrahaning Hyang. Slide pertama, alam ini ada yang mengatur, dan aturan selalu berasal dari satu yang teratas, dan ini bersifat absolut, tidak bisa diubah. Artinya kalau masih bisa ganti-ganti ya berarti itu bukan ya gimana ya, layak dipertanyakan toh itu dari atas apa tidak gitu loh. Artinya kalau maunya ayam ya ayam, kalau maunya kebo ya kebo gitu kan, bukan kebo diganti ayam atau ayam diganti kebo, itu nggak bisa kan. Itu jelas tidak kalau di Jawa aja kan kita ngerti Sabdo Pandito Ratu ya. Sabdo Pandito Ratu itu kan tan kena wolawali, raja aja kalau ngomong tidak boleh ditarik balik kan, satu kali ucapan. Maksud iya ya lebih dari raja terus ngomong dibolak-balik. Nah, itu harus dipertanyakan, ini sebenarnya sopo balik. Oke, lanjut. Oke.
Slide kedua. Hilang. Tidak peduli seberapa besar isi alam raya ini, semua itu ada hierarki yang mengatur. Dan semua aturan sangat tergantung dari Sang Hyang Kawitan. Ya itu sampai dari tataran Dangyang ke atas aja itu sudah merupakan suatu aturan, dan aturan yang dari Dangyang ke atas juga tidak mungkin sekarang tempe besok kedelai gitu loh. Mungkin. Kalau sekarang kedelai itu masih mungkin, tapi kalau ya kan, karena kedelai udah jadi tempe, tapi kalau tempe nggak akan jadi kedelai lagi. Oke. Ini agak sedikit seru nih pembahasan kali ini. Oke, ketiga, tiap ukuran, baik ukuran luas, volume, ataupun ukuran waktu, ada yang sudah dipasrahi untuk mengatur oleh Sang Hyang Kawitan. Artinya waktu itu tidak absolut ya, jadi waktu itu bisa melar dan bisa atau bisa beda di setiap tempat, tergantung dari yang menguasai wilayah itu gitu. Tapi masalahnya kan yang menguasainya itu kenal dengan bagian pengatur waktu apa tidak. Kalau tidak ya nggak bisa. Tapi efek dari waktu yang dirubah-rubah itu akan mengakibatkan banyak orang yang merasa, loh aku kok kayak pernah ke wilayah ini ya, atau kayak mungkin kalau orang sekarang ngomongnya deja vu gitu. Itu berarti sebenarnya itu pernah terjadi tapi diulang lagi sehingga kita mengalami lagi gitu kan, karena ada bagian yang harus diganti, kondisi yang harus diganti oleh Sang Hyang Totowinanci itu. Yang-yangku dulu gitu. Oke. Keempat, sehingga tidak ada yang bisa bergerak semau dan sekehendak hatinya, karena semua harus tunduk pada aturan. Yang tidak bisa sekehendak hatinya itu adalah yang tidak ngerti dengan hubungannya dengan Sang Hyang Totowinanci, itu nggak bisa. Tapi ya masalahnya kan kalau yang berhubungan dengan Sang Hyang Totowinanci kan tetap akan mengikuti aturan yang di atasnya juga. Jadi semua tetap ada aturannya, dan mana yang boleh diulang itu juga harus dipertanyakan dulu kepada yang pada tataran di atasnya. Kalau diizinkan baru diulang. Karena yang Bathara Ismaya kalau mau merubah sesuatu yang pernah terjadi menjadi diulang kembali kan begitu. Jadi tidak langsung harus apa namanya. Jadi waktu bisa kembali untuk tataran yang menonton Sang Hyang Totowinanci. Makanya di sini kan di Jawa kan selalu menyatakan itu di saat awal di Hombelang Totowinanci itu di paling awal diucapkan. Lanjut. Oke. Kelima, jika ada yang menyimpang dari aturan, maka ada yang bertanggung jawab untuk membenarkan arahnya, meskipun sering tidak bisa spontan. Jadi ada yang mengawasi semuanya itu. Ada tataran di atasnya yang mengawasi. Jadi ketika yang di bawah akan ada benturan, berarti harus ada yang mencegah. Walaupun kadang benturan tidak bisa dihindarkan. Tapi benturan yang dalam skala yang sangat membahayakan harus bisa dihindarkan. Minimal tidak sampai membahayakan keseluruhan alam raya. Lanjut, Aryo. Sudah bergabung kembali. Tapi tidak pakai earphone nampaknya. Mas, iya. Perlu mati. Nggak tahu ya. Ini kok headsetnya nggak bisa dipakai ini. Biasanya nggak apa-apa loh. Tapi gitu aja. Tapi double om. Kalau nggak pakai earphone. Gini, Mas Aryo lanjutin aja dulu. Saya tak nyari headset dulu aja ya. Oke, kalau nggak ini tadi pakai yang headphone tadi nggak masalah sih. Tapi suaranya kecil. Iya. Nggak ada double? Oh, Mas aku nggak ada double ya? Ada. Di aku ada. Oh, di tempatku enggak. Di tempatku double. Tes. Pakai ini lagi. Halo. Sebentar. Double? Enggak. Ini suara gede. Enggak. Aman. Aman. Ini aman. Aman. Ini aman. Oke. Mas Agung gimana, Mas? Bisa jelas? Oke, sekarang gini kok. Oke, kalau gitu bisa dilanjut mulai dari nomor 6, Mbak. Oh, ya. Oke. Slide 6.
Sehingga tidak ada yang alamiah di alam ini, karena semua ada yang mengatur. Maka sangatlah mungkin aturan bisa melenceng dari perhitungan manusia, baik yang telah diperhitungkan secara fisika, kimia, dan lain-lain. Karena semua itu menjalani aturan, dan ketika yang merubah aturan adalah yang berhubungan dengan kadewatan, ya berarti alam raya ini hanya akan mengikuti. Jadi kalau misalkan air harusnya bergerak dari atas ke bawah, tapi kalau misalkan ada tenaga yang mengarahkan dia bergerak ke atas, akan bergerak ke atas, gitu kan. Jadi gitu juga, itu baru tataran manusia yang itu jadi kan sudah tidak sesuai dengan aturan alam. Alam itu kan air itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, yang penting itu kan aturan itunya yang masih berlaku. Tapi masalah dari atas ke bawah bisa diubah dari bawah ke atas kalau tekanan dari bawah berubah diperbesar daripada yang di atas. Tapi pada dasarnya aturan itu ada yang megang, dan ya kalau mengerti dengan yang megang aturan itu, ya berarti bisa merubah yang seharusnya tidak begitu. Dan bingung. Lanjut, Mbak. 7. Dan yang diinginkan dari keteraturan ini adalah keindahan alam raya yang semakin indah. Jadi keindahannya semakin indah ya, bukan jadi makin jelek gitu. Kalau dari kalangan sang yang kan menginginkannya apa-apa tuh jadi lebih baik, bukan jadi lebih serem, bukan jadi lebih menakutkan. Jadi apa-apa yang menjadi lebih menakutkan itu dari siapa seharusnya dipertanyakan. Lanjut, Mbak. Slide 8. Memang semua diciptakan tidak ada yang sama, supaya saling melengkapi menjadi lebih indah, bukan untuk dibuat seragam. Sekarang semua orang itu diciptakan nggak ada yang kembar loh, kembar persis plok itu nggak ada, pasti sidik jarinya tetap beda. Jadi karena semua itu diciptakannya berbeda, itu kan jangan dibikin seragam. Paling yang dibikin seragam itu cuman ininya aja, kalau pas sekolah bajunya seragam gitu. Kan berarti harus seragam sifatnya, harus gitu-gitu, harus seperti semua tuh enggak, itu namanya robot harus seperti itu, dan manusia bukan robot kan. Ayo, Mbak. Oke, slide 10. Slide 9. Karena makin warna-warni, alam akan terlihat semakin indah. Jadi memang bukan untuk diseragamkan. Kalau warna coba namanya hitam semua gitu kan nggak bagus toh, atau warna putih semua nggak serem. Ini juga nggak bagus kok, nggak serem. Tapi kalau hitam dan putih digabung itu bisa jadi serem kan? Coba di daerah yang hitam putih, tiba-tiba ada yang putih-putih gitu kan juga serem. Atau di daerah yang putih semua tiba-tiba hitam-hitam, ada hitam-hitam, itu juga serem kan. Tapi kadang-kadang masalah keindahan itu yang jelas pada warna-warni yang berbeda-beda. Makanya lukisan kalau satu warna doang itu namanya lukisan. Foto kalau juga cuma satu warna doang kan juga nggak asik, Mbak. Mesti yang asik tuh warnanya harus banyak gitu. Memang ya Mas ya, cerah ya Mas ya. Iya. Oke, slide 10. Karena kalau cuma satu warna, maka tidak akan terlihat indah, sebab semua bentuk jadi tidak terlihat. Yang indah itu kalau bentuknya kelihatan, kalau bentuknya nggak kelihatan gimana bisa kelihatan indah gitu kan. Jadi kalau ditutupi satu warna doang, ya itu nggak akan kelihatan bagus. Makanya kalau ditutupin terus suatu ketika, ya ditutupin pasti juga nggak akan terima kok. Kalau mau ditutupin terus pasti suatu ketika pengen dibuka, walaupun saat itu mungkin di tempat itu tidak boleh terbuka, tapi tetap akan ada paksaan untuk membuat itu jadi terbuka kan. Ya. Oke, lanjut, Mbak. Oke, slide 11. Tapi kalau warna beraneka ragam, maka akan menambah indah dan akan bisa terlihat seperti apa bentuknya. Jadi bukan kemudian kuning semua atau biru semua atau itu gitu. Jadi harus warna itu macam-macam, bukan hanya coklat semua gitu. Kalau coklat semua itu juga nggak bisa bedain bentuknya. Memangnya kayak sniper, kalau sniper kan memang harus kamu pelajari sama dengan lingkungannya gitu kan. Kalau bukan sniper nggak perlu ngumpet-ngumpet, Mbak. Ya, lanjut. Terbuka aja ya Mas. Oke, slide 12. Maka perlu diberikan wewenang untuk yang sudah terpilih. Dan agar mudah mengendalikan yang diberi wewenang, maka tidak boleh ada matahari kembar.
Sekarang kalau matahari kembar berarti setiap hari siang terus Mbak, karena ada di bagian sisi gelap dan sisi terang bumi ada terus gitu kan, nanti nggak akan ada waktu istirahat. Jadi matahari hanya boleh satu untuk daerah yang ada kehidupan. Jadi kalau ada kan itu juga kan yang dipakai alasan oleh Kresno ke Begawan Abioso waktu pas minta supaya jangan ada Bathara Wisnu kembar gitu, karena sama-sama titisan Wisnu kan, nggak boleh ada matahari kembar memang. Jadi kalau ada orang kewahyan, yang kewahyan itu satu, tidak mungkin ada 10 bareng gitu, nggak mungkin. Jadi satu. Jadi tidak akan ada di sana sama di sini ada sama-sama ada iya gitu, nggak mungkin. Jadi cuma satu. Oke, lanjut Mbak. Slide 13. Itu berarti penunjuk arah harus satu, bukan semua punya hak menunjukkan arah. Nah kalau semua punya hak menunjukkan arah, nanti ribut sendiri Mbak, rebutan sana sini akhirnya nggak nyampe semua. Harus ada satu yang bisa pegang kendali untuk pokoknya ke sana, dan itu harus absolut dan tidak boleh berunding, tidak boleh ini, karena dia harus mendapat perintah dari yang lebih tinggi sehingga dia kalau misalkan ada orang ngajak rundingan atau ngajak kolaborasi, dia nggak boleh itu Mbak, karena yang ngajak kolaborasi belum tentu orang yang ngerti kan. Kecuali kalau yang ngajak kolaborasi juga orang yang ngerti, tapi ngerti pun ngertinya sampai seberapa, karena ini masalah yang berhubungan dengan kadewatan itu satu ya satu gitu. Kita lanjut Mbak. Oke, slide 14. Selain itu, semua puzzle alam juga akan diberikan kepada yang terpilih agar bisa mengatasi semua yang membahayakan kehidupan. Jadi dia yang ngerti bagaimana menggabungkan semua hal yang tidak bisa digabungkan oleh orang-orang. Jadi mungkin hal-hal itu sederhana, tapi orang nggak bisa memperhatikan itu. Jadi kalau memang dia ketempatan, itu pasti akan ngerti bahwa kondisi zaman dulu tuh begini loh, begini gitu. Itu minimal dari masa lalu, tapi dia juga bisa menghubungkan dengan pasal masa depan dan pasal yang ada di saat ini. Dari masa lalu yang tersisa di sekarang apa, dan dari masa depan yang sebenarnya sudah tersedia di sekarang apa, itu dia yang tahu. Tapi kalau memang hanya kira-kira atau hanya analisa, pasti beda Mbak hasilnya. Karena orang yang analisa akan ketahuan bahwa jangkauannya pasti tidak akan unlimited ya, karena yang namanya jagat itu sifatnya unlimited. Jadi kalau misalkan masih limited ya berarti dia hanya analisis. Lanjut Mbak. Slide 15. Yang terpilih juga diberi hak untuk mempunyai daya agar bisa mempengaruhi banyak orang. Kalau perlu, bahkan diberi hak untuk mengendalikan mulut orang lain agar tidak bisa berbohong di hadapannya. Itu kalau orang ke tempat punya Cokro Baskoro kan seperti itu. Ketika ada orang mau bohong, begitu ngadepin dia langsung jujur tanpa dia sadar gitu. Atau kalau dia lagi nonton siaran live, ada orang yang mau ngomong pidato dengan ngawur gitu, tiba-tiba jujur ngaku nih dia maling, dia kita akan ngaku dengan maunya bohong malah jujur ya Mas. Aku jadi bingung Mbak, kenapa ya orang di luar sana kok nyebutnya kalau berpikir itu kok analisis ya, padahal kan itu kalau ini kan jadi kayak nggak baik ya. Maksud kalau berpikir itu kan pakai otak itu, otak itu kan brain gitu. Kenapa nggak bukan brainlisis gitu, tapi kok analisis gitu. Berpikir pakai apaan gitu? Mari dicari teka-tekinya analisis. Kan kita ya analisis gitu. Ini apa aku yang goblok atau gimana ya? Tapi kalau aku mikir, enggak no, Mas Agung tuh enggak kalau gitu. Oke, lanjut Mas. Slide 16. Pemberian tugas dari alam akan menyangkut memegang kekuatan alam yang tidak akan dimiliki oleh manusia normal. Memegang kekuatan alam itu juga tidak gampang, karena dia punya konsekuensi kalau misalkan dia menggunakan semaunya sendiri ya. Tapi dia juga akan kelihatan wah oleh banyak orang, karena dia bisa mengendalikan alam yang bersifat orang umum. Bahkan orang mungkin hanya ngomong itu hanya yang di atas yang sanggup mengatasi itu, bagi dia enggak, itu masalah yang bisa dia selesaikan sebenarnya. Tapi kadang-kadang dia juga tidak mau menyelesaikan. Kalau sekarang ngapain nolong kalau cuman akhirnya orang yang ditolong juga pasti akan salah lagi gitu. Penting kan sekalian aja didiemin daripada nolong.
yang ditolak juga pasti akan melakukan hal yang sama, akan mengulang hal yang sama. Mending didiemin kan, Mbak. Lanjut, Mbak. Slide 17. Sehingga memang diberi hak khusus untuk bisa lebih tinggi dari yang lain, karena memang mengemban tugas untuk Hamemayu Hayuning Bawono. Karena dia harus bisa jadi patokan. Kalau bisa jadi patokan, jadi juga harus mempunyai suatu kemampuan yang lebih. Kemampuan yang lebih itu bukan hanya masalah kemampuan logika, tapi kemampuan yang di luar batas manusia juga harus diberi. Maka jangan kaget kalau leluhur zaman dulu yang jadi Mahaprabhu itu orangnya pasti penting. Itu ya. Jadi bukan hanya bisa ngomong baik ya, karena ini beda loh antara kata-kata indah dengan kesaktian itu beda loh. Jadi karena zaman sekarang itu kan kebanyakan tata ajaran di Caku dulu itu dirubah menjadi ajaran yang menjadi orang baik tapi nggak jadi sakti, dan semua mantra berubah menjadi kata-kata indah yang akhirnya nggak berguna kalau diucapkan. Itu loh, Mbak. Beda banget gitu, dan lagunya juga beda banget. Oke, lanjut, Bukan Mbak. mantra namanya terus, Mas. Ya. Slide 18. Selain itu, yang terpilih juga harus diberi kekuatan mental yang sangat kuat, agar tidak gampang menyerah dalam berhadapan dengan bahaya yang bisa jadi lebih besar dari kekuatan yang dimilikinya. Maka supaya dia tatak ya, dalam bahasa Jawa kuat mentalnya kan dia tatak dalam menghadapi apapun. Supaya dia sanggup menghadapi itu berarti dia sudah dari jauh-jauh hari dipersiapkan. Bahkan sebelum dia lahir sudah dipilih bahwa nanti ada yang ngomong ini dan dijadwal udah, dan kan sesuai dengan lagu agentum yang dipakai oleh Panembahan Senopati itu kan kawan doso kan jageni, jadi di sekitarnya akan dijaga 40 kumoro luhur terus yang terus menerus akan menjaga dia, dan dia juga tidak takut sama 40 kumoro luhur tadi, dan juga ini apa namanya ya, memang supaya tidak cengeng dari usia belia sudah ditempa terus ya, sehingga tidak gampang nyerah, tidak gampang mewek, tidak gampang nangis. Siap. Kayak saya, Mas, nggak gampang nyerah, nggak gampang mewek. Tapi senang Mbak ya. Jangan gitulah, Mas. Lanjut, slide 19. Yang terpilih juga sanggup menanggung beban berat, karena harus sanggup menanggung karena harus sanggup menanggung semua penderitaan dari rakyatnya. Jadi bukan hanya duduk di atas tahta. Jadi Mas, ini rasa tanggung jawab ketika kita mendapatkan suatu anugerah, berarti itu tanggung jawab terhadap alam yang kita tempati. Jadi alam itu termasuk manusia dan sekitarnya, itu termasuk alam raya sekitarnya, termasuk langit, air, dan yang nggak kelihatan sekalipun itu harus diatur gitu. Ini masalah tanggung jawab loh Mbak ya, jadi bukan masalah tanggung menjawab ya. Jadi tanggung jawab. Oke, lanjut Mbak. Slide 20. Yang terpilih harus sanggup menahan dan mengangkat seluruh rakyatnya supaya menjadi makmur. Beban pemimpin. Kalau Sri Adi Joyoboyo dulu itu dari umur 13 tahun beliau hanya makan kunyit dan minum temulawak pahit, jadi tidak dicampur dengan gula sebagainya, cuma temulawak diperes dicampur dengan air terus diperes gitu. Jadi minumnya sehariannya itu, makannya cuma kunyit diparut terus kemudian diperes dibikin bubur, cuma itu. Dari umur 13 tahun sampai Samoksane itu karena dia harus menanggung beban dari seluruh rakyat di zaman dia dan sampai zaman berikutnya, karena beliau yang membuat jangkanya Nusantara kan, yang menulis jangkanya negara ini gitu loh. Jadi harus menanggung beban seluruhnya. Seperti luar itu. Biasa ya, Mas. Kalau ada orang sekarang mungkin kuat untuk makan kunyit sama minum temulawak seumur-umur hidup, tapi tetap mesti akan kalah karena beliau mulai dari umur 13 tahun. Kalau mulai dari umur 14 tahun aja kan udah berarti udah kalah tuh Mbak? Ya, kalah setat ya Mas. Kalah. Gak enak loh makan kunyit sama minum temulawak yang pahitan gitu. Itu banyak kayak apa coba? Oke, lanjut. Oke, slide 21. Yang terpilih juga sanggup menyingkirkan hal berbahaya bagi rakyatnya, bahkan rela mengorbankan dirinya bagi rakyatnya. Itu bukan ngedu angan tujalmi gitu loh. Jadi jatan angan tujalmi ya. Kalau kata-kata dalam serat Joko kan begitu ya, tidak mengadu manusia tapi dia sendiri yang menghadapi.
Dan dia juga pakai perhitungan, nanti tidak konyol gitu dalam bukan hal-hal yang bisa dipakai untuk melindungi masyarakatnya gitu. Tapi bagi masyarakat yang mau dilindungi, tapi kalau bagi masyarakat yang tidak mau dilindungi, ya ben baik gitu kan, Mbak. Ya sudah, terserah. Ayo, Mbak. Slide 22. Selalu berusaha mengentaskan masyarakatnya dari penderitaan. Ya, itu tadi seperti dilakukan Setiadi Joyoboyo tadi toh. Lanjut aja, Mbak. 23. Maka semua itu pasti sudah dipersiapkan sangat jauh hari oleh leluhur, bahkan bisa jutaan tahun sebelum peristiwanya terjadi. Itu sudah diprediksi ya, Mas. Prediksi, jadi nanti ini akan turun dari sini, makanya dia harus sama ini gitu. Itu sudah dihitung oleh leluhur kita dari jutaan tahun yang lalu. Dan itu sudah dijadikan pakem malahan. Makanya kalau di Jawa ini, makanya kan cara bicaranya tidak ada yang namanya past tense, present tense, past tense dan future tense. Yang ada semuanya present terus, Mbak, di Jawa ngomong. Karena memang masa lalu dan masa sekarang itu ada di sekarang, dan masa depan juga ada di sekarang, dan leluhur kita begitu. Ayo, Mbak. Ya. 24. Semua Sang Hyang sudah mempersiapkan dari waktu yang sangat lama, dan itu memang disesuaikan dengan pakem dari Sang Hyang Kawitan. Jadi kalau dikatakan lengkap, itu berarti jabarannya juga harus lengkap. Nah, kalau leluhur kita kan memberikannya itu bukan lengkap memang, tapi paling tidak orang bisa ngerti bahwa itu pasti akan terjadi kejadiannya. Jadi bukan yang dikatakan jongkok itu sesuatu hal yang akan terjadi dan pasti terjadi. Bukan sesuatu hal yang kalau tidak terjadi terus nanti karena diganti gitu. Sang Hyang Kawitan itu sesuatu hal yang tidak mungkin mengubah-ubah ucapan gitu. Jadi kalau sudah di tempe tidak akan kembali ke kedelai gitu kan. Walaupun beliau bisa merubah itu. Jadi kalau maunya ayam tidak mungkin diganti kebo gitu. Kalau maunya kebo tidak mungkin diganti badak gitu loh, Mbak. Gitu lanjut, Mbak. Oh, kalau mau nggak jadi. Ayo Mas Aryo lanjutkan. Nggak jadi. Nggak, Mbak tadi mau ngomong kalau mau kambing ya jangan diganti yang lain. Tuh. Gitu aja, atau yang lain. Kambing jadi sate lo ya. Iya, bisa itu kambing jadi sate bisa itu bisa. Yang nggak bisa sate jadi kambing, Bang, nggak bisa. Yes. Kalau yang lain jadi domba juga nggak bisa. Dan lanjut 25. Dalam hal ini, beberapa dewa sudah mengutus yang namanya Wahyu Cakraningrat agar turun dari kahyangan untuk masuk ke manusia yang terpilih. Wahyu Cakraningrat itu ada sebutan berubah-ubah tiap zaman ya. Makanya kadang-kadang disebut Hastobroto, Wahyu Hastobroto, kadang-kadang disebut Wahyu Cakraningrat dan seterusnya ada. Dan terakhir ini nanti kan pakai nama Ero Cokro, bukan Heru Cokro ya, Ero Cokro, Ero itu emas, Cokro itu perubahan, jadi perubahan menuju zaman keemasan. Kalau Heru kan huru hara, itu perubahan menuju zaman huru hara, bukan enggak banget gitu kan. Kalau Hasto apa Mas? Lo itu 8. Oh. 8. Yang tangan apa hasta? 8 Ketoro. Oh iya. Di bawahnya. Oke. Slide 26. Kadang juga disebut Wahyu Hasta Brata, yang sejatinya adalah gabungan kekuatan dari 8 Batara-Batari yang berhak mengatur Arcapada. Oh ini ada. Ya itu kan. Tapi kalau dianggap enggak ya terserah. Tapi kalau dianggap kalau iya ya iya. Tapi masalahnya kan saat ini pengertian Hasta Brata hanya sampai terbatas pada nama dewanya dan tidak ada cara untuk ketemu sama Kedoronya tuh gimana sih gitu kan. Yang ada kan cuma nama Kedoronya terus dijabarin. Jadi kayak aku kenal Mbak Etika, harusnya kan Mbak Etika orangnya yang itu, bukan Mbak Etika artinya etika, artinya apakah, artinya apa, tika artinya malah nggak nyambung banget, terus orangnya juga nggak ada gitu loh, Mbak. Masalahnya zaman sekarang itu begitu. Itu rusaknya karena filsafat. Tahu namanya nggak tahu orangnya ya Mas. Tahu orangnya dan arti namanya Mbak, tapi orangnya nggak ketemu, nggak ada itu loh malahan. Oh iya. Jadi mungkin siapa tahu Om, ini menyanners jangan-jangan ada yang begitu. Oh nih
Mas Agung Bimo nih namanya. Agung artinya besar. Kayak saya dulu juga gitu, nggak tahu Mas Agung Bimo yang mana. Oh, diartiin juga Mbak Namanya namanya. Mas Agung, tapi ternyata Mas Agungnya nggak agung-agung banget. Badannya Loh, loh, loh. semampai. Nggak gemuk gitu maksudnya, Mas. Oh. Oke. Kita lanjutkan. Slide 27. 27. Karena kehidupan sangat tergantung dari matahari, maka Sang Hyang Batara Surya termasuk dalam Wahyu Hasta Brata, sehingga yang ketempatan Wahyu berhak mengatur Sang Surya. Ya, katanya begitu, tapi penjelasannya ada di bawahnya, jadi mending langsung lanjut aja. 28. Tugas utama yang ketempatan Wahyu Hasta Brata adalah membuat agar manusia bisa hidup, sehingga matahari tidak boleh terlalu panas ataupun terlalu dingin. Ya, dia harus bisa mengatur jarak itu gitu. Dan itu wewenang dari yang ketempatan Hastobroto. Ya, nggak tahu kalau sekarang yang ketempatan Hastobroto ada apa enggak. Lanjut aja, Pak. 29. Selain itu juga mempunyai tugas agar matahari tidak meledak-ledak yang bisa membahayakan bumi. Jadi, boleh ada lidah api ataupun apa itu, yang penting kehidupan di bumi harus bisa berlangsung. Jadi harus tidak membahayakan ya. Ketika itu membahayakan ya berarti dia yang ketempatan Batara Surya berarti belum ada gitu ya kan. Lanjut, Pak. Slide 30. Selain itu juga bisa mengatur agar matahari bisa diikuti oleh suku-suku kahyangan pada jarak yang aman. Oh iya, ini kan termasuk yang diceritakan Pak Marius kemarin ya. Tadi kan Pak Marius kemarin ngomong perkara ada temennya yang mengatakan bahwa dia juga ngerti hubungan dengan alam raya berdasarkan tata cara Jawa yang katanya masuk akal. Seharusnya kalau memang ngerti tata cara Jawa, nyebutnya bukan pakai bahasa asing, Mbak. Jadi tidak akan nyebut ada Proxima Centauri, itu nggak akan. Proxima Centauri A, Proxima Centauri B, terus Betelgeuse, itu nggak akan begitu nyebutnya. Dia harus tahu namanya itu apa gitu kan. Jadi kalau dia nggak tahu nama aslinya dalam bahasa Sanskerta, ya berarti dia cuma baca buku. Aryo, Ya. ini 30 ya? Belum, iya saatnya Ya, kita sudah melihat Mas 30. disclaimer. Kok hilang? Kita kuning-kuning loh Mas Agung. Mas Agung pakai kuning hitam. Saya headsetnya ini kuning. Aku biru. Tapi bukan kuning hitam. Mas Aryo biru apa hitam itu ya? Biru. Oh, iya. Aku manusia. lah, deh, stop dah. Dari Bali. Ya, tadi kayaknya nih. Bentar. Itu diupload sekalian di YouTube ya Aryo, yang dari teman-teman Bali. Oke, siap. Nih, ini keren ini. Oh, oke, bentar. Suaranya kalau tidak percaya. Kedengaran nggak ya suaranya? Suaranya kurang jelas, diulangi deh. Jangan pakai echo deh. Kalau pakai Nggak, echo, ini nggak pakai. Semua ini hanya dongeng. Kalau tidak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, ya Kedengaran nggak ya? Kedengeran. agak gimana, agak bergelombang gitu loh. Tidak stabil. Sebentar. Kedengaran ya? Kedengaran ya? Kedengaran tapi agak gelombang. Kalau Mbak Vicky, etika gimana? Cuman kedengeran, cuman nggak jelas gitu loh Mas Agung. Iya. Mic-nya kurang ya Aryo.
semua ini hanya dongeng. Kalau tidak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, ya Sampunan itu apa, Mas? Jangan, itu saja Mbak. Oh, Jangan, atau auto gitu. itu bahasa mana? Bali, ya Pak? Bahasa Bali kayaknya. Oh, sampunan. Kalau di sini sampun itu ya sudah, wes, sampun. Oke. Itu ya. Oke, lanjut. 31. Oke. 31. Terutama terhadap arcapada, sang surya harus pada jarak yang stabil dan aman untuk arcapada. Jadi jangan takut kata ada cerita bahwa matahari akan membesar. Enggak deh, pokoknya enggak itu. 32. Juga menjaga agar sang Bagaskara tidak membesar ataupun mengecil, agar di sepanjang kehidupan manusia besarnya tetap. Makanya kalau dikatakan matahari akan membesar atau matahari mengecil atau makin panas atau gimana nanti menelan bumi selama ada Wahyu Hastobroto itu nggak usah dipikirin. Lanjut Pak. Ya, siap. 33. Karena manusia membutuhkan api, maka Sang Hyang Batara Brahma juga termasuk dalam Wahyu Hastabrata. Karena Bathara Brahma dewanya api. Oke, lanjut aja Mbak. 34. Sang Hyang Bathara Brahma adalah dewa api yang bertugas agar api bisa dimunculkan di Arcapada pada batas yang aman untuk kehidupan. Jadi api itu bisa ada di bawah bumi, di atas bumi, dan di mana aja. Tapi yang jelas berdasarkan aturannya Bathara Brahma supaya itu jangan sampai merusak bumi gitu kan. Tapi supaya menjadi bumi menjadi lebih berarti ketika adanya api gitu. Karena bagaimanapun juga manusia butuh api. Lanjut Pak. 35. Keberadaan api yang diharapkan adalah agar manusia bisa hidup dengan layak. Oke, lanjut aja, nggak perlu dikasih penjelasan. Slide 36. Sehingga tidak adanya Wahyu Hastabrata dapat dilihat dengan ada atau tidaknya kebakaran. Keberadaan Wahyu Hastabrata akan membuat para Banaspati takut berulah karena keberadaan wewenang dari Sang Hyang Bathara Brahma. Jadi kalau ketika di Arcapada ini masih ada kebakaran, berarti daerah itu tuh pasti jauh dari Wahyu Hastobroto. Tapi kalau daerah itu nggak pernah ada kebakaran sama sekali, jadi kemungkinan di situ ada. Gitu. Beliau yang Begitu. kemungkinan ya. Yep. Kemungkinan. Ya. 37. Maka sudah jelas daerah yang mengalami kebakaran pasti daerah yang dijauhi atau ditinggalkan oleh Sang Wahyu Hastabrata. Ya sekarang bisa dilihat lah, kan itu biasanya akan menduduki ibu kota ya. Di ibu kota masih seperti itu enggak? Kalau masih seperti itu berarti Wahyu Hastobroto tidak ada di situ. Gitu. Ya. 38. Sang Hyang Bathara Bayu juga termasuk dalam Wahyu Hastabrata. Sang Hyang Bathara Bayu adalah dewanya angin. Dewanya angin besar ya, jadi bukan angin-angin. Kalau angin-angin kan itu yang pegang putri dari yang jadi Maharatu di selatan. Lanjut Pak. 39. Sang Hyang Bathara Bayu bertugas mengatur angin dan menjaga agar manusia bisa hidup dengan angin yang pas untuk menyebar biji-bijian dan pertukaran udara di Arcapada. Oke, dilanjut dulu Mbak. Lanjut 40. 40. Sehingga kalau masih ada badai seperti ini, maka sangat jelas Wahyu Hastabrata belum turun ke Arcapada. Terus berarti jadi pakai patokan ya, berarti daerah yang dilanda badai itu berarti Wahyu Hastobroto belum ada belum ada di lokasi itu gitu. Karena seharusnya badai itu tidak ada ketika Wahyu Hastobroto sudah ada di Arcapada, terutama di wilayah yang yang terkena badai itu. Jadi kan kalau masih terkena badai ya berarti tidak, masih dijauhi oleh Wahyu Hastobroto. Lanjut Mbak. 41. Karena kalau Wahyu Hastabrata ada, maka badai seperti ini bisa dipindah ataupun diperkecil kekuatannya. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba kalau ada beberapa tempat yang kemudian badai itu hanya bisa terbatas di wilayah itu saja kan, dipagerin gitu. Nah, mungkin ceritanya ada di bawah deh. Lanjut dulu aja Mbak. Ya. 42. Bahkan kaki kahyangan Pangluwung digunakan untuk menghadang benda-benda berbahaya yang menuju Arcapada.
Jadi ketika masih ada benda berbahaya menuju Arcapada, berarti Pangluung kan tidak berfungsi, sehingga itu artinya Wahyu Hastobroto belum ada di bumi. Lanjut, Mbak. 43. Maka yang ketempatan Wahyu Hastobroto harus bisa mengatur jarak dan gerakan dari kaki kahyangan Pangluung. Nggak perlu dikasih penjelasan, lanjut aja, Mbak. 44. Sang Hyang Betara Indra juga termasuk dalam Wahyu Hastobroto, dan beliau adalah dewanya hujan, juga dewanya perang. Di sini yang dimaksud dewanya perang bukan yang membuat perang, Mbak, ya, tapi justru yang membuat supaya perang itu berhenti gitu. Tugas dari Betara Indra itu di situ itu. Jadi yang untuk membuat ketentraman di Arcapada. Jadi ketika di Arcapada ini masih ada perang, ya berarti Betara Indra belum turun, berarti Wahyu Hastobroto belum ada. Lanjut, Mbak. Slide 45. Tugas utama Sang Hyang Betara Indra untuk menyirami Arcapada dengan air, agar segala kehidupan bisa hidup dan berlangsung. Ya, sehingga kalau orang ketepatan Wahyu Hastobroto bisa membuat daerah yang tadinya tidak terkena hujan, dia menjadi terkena hujan. Harusnya gitu, karena dia punya wewenang atas hujan. Lanjut, Mbak. Ya, 46. Maka kalau hujan sampai banjir bandang yang membuat masyarakat harus mengungsi, itu menunjukkan bahwa Wahyu Hastobroto belum turun ke Arcapada. Kalau ada Wahyu Hastobroto kan berarti ada Betara Indronya di situ, sehingga air turunnya juga terkendali, bukan saenake dhewe turunnya air gitu, Mbak. Karena emang air turunnya itu harusnya tidak alami. Lanjut, Mbak. Aman gitu ya, Mas. Slide 47. Kaki kahyangan Tenjo Maya, tempat Sang Hyang Betara Indra, juga ditempatkan untuk melindungi Arcapada dari benda asing yang bisa saja nyasar. Kayangan Tenjo Maya kan yang terdekat di kita. Itu kaki kayangan itu banyak ya. Jadi salah satu kaki kayangan Tenjo Maya kan ada yang terdekat dengan Arcapada yang warnanya merah. Itu ada di mana? Monggo dicari sendiri. Lanjut, Mbak. 48. Kahyangan Tenjo Maya terkadang disebut Kaendran, namun yang terlihat dari bumi itu hanya kaki kahyangannya saja, bukan kahyangannya. Kaki kayangan itu bukan kayangannya ya. Jadi gini, kalau misalkan ada gedung lantai 100 gitu, tempat parkir itu di bawah itu dinamakan kaki kayangan, terus kayangannya itu ada di lantai 100-nya itu gitu. Jadi masih harus masuk gedungnya, terus harus naik liftnya sampai ke atas gimana. Itu kalau ngerti prosedurnya. Tapi kalau nggak tahu prosedurnya, ya mungkin ngertinya baru sampai pinggiran tempat parkir sudah dianggap kayangan gitu, Mbak. Ya. Lanjut, Mbak. 49. Sang Hyang Betara Indra juga dewa yang bertugas membasmi peperangan. Dikatakan sebagai dewa perang karena terkadang untuk membasmi peperangan perlu ikut dalam peperangan agar perang segera berhenti. Jadi memang dalam menenteramkan situasi itu kadang-kadang harus pakai kekerasan. Tapi bukan berarti kalau tidak perlu dikerasi harus dikerasi, itu enggak. Jadi kekerasan itu hanya digunakan jika sudah pada kondisi yang terpaksa ya. Maka karena itu tugas membawa tentram di situ ada tugasnya Betara Indra, maka Betara Indra dikatakan dewa perang. Gitu, Mbak. Lanjut. Ya. 50. Maka jika perang masih ada di Arcapada, itu berarti Wahyu Hastobroto belum turun ke Arcapada. Jadi jelas kan kalau masih ada perang ya berarti belum ada Betara Indra. Kalau Betara Indra belum ada, berarti Wahyu Hastobroto ini juga belum turun. Logika urutannya begitu. Lanjut, Mbak. Ya. 51. Karena perang itu merusak bukan hame mayu hayuning bawono, tapi kalau diperlukan karena manusia tidak mau dicegah, maka yang ketempatan Wahyu Hastobroto harus turun tangan untuk secepatnya menghentikan perang. Dan harus maju ijen tanpa wadyabala dalam perang, agar terlihat bahwa yang benar-benar pegang wahyu itu memang sejatinya ada. Jadi harus maju ijen tanpa wadyabala ya, bukan ngumpulin orang terus disuruh maju, tapi dia sendiri malah nggak ikut maju gitu. Itu nggak begitu banget gitu.
dan dia tidak takut dengan senjata apapun yang ada di Arcopodo gitu. Itu siapa, monggo kita sama-sama mencari gitu loh. Karena saat ini seharusnya sudah mulai mendekat, tapi masalahnya kan dia belum mau kelihatan. Lanjut, Mbak. 52. Sang Hyang Bathara Baruna juga termasuk dalam Wahyu Hastabrata, dan beliau adalah dewa yang tugasnya mengatur lautan. Ya, itu Bathara Baruna ya, total seluruh lautan seluruh dunia ya, jadi bukan hanya laut selatan, seluruh lautan. Lanjut, Mbak. 53. Tugas Sang Hyang Bathara Baruna mengatur laut agar bisa dijadikan tempat untuk sumber daya bagi manusia dan mengatur tingginya ombak di laut. Jadi biar nggak terlalu tinggi ombak itu. Tapi kan gini Mbak ya, ini kan kalau laut selatan kita itu kan memang posisi airnya lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat menggunakan teropong yang kita kasih busur derajat, kelihatan bahwa posisi air laut di luar sana itu sekian derajat lebih tinggi daripada daratan. Dan kalau kita mencoba menggunakan kapal, maka kapal yang kita pakai menuju ke arah lautan, ke tengah laut akan lebih berat dibandingkan pada saat kembali ke daratan. Karena itu menunjukkan bahwa lautan lebih tinggi. Tapi hal yang seperti ini tidak akan sama terjadi di daerah yang bukan yang makin menjauh dari daerah Samudra Hindia. Contohnya di daerah Kaledonia. Ini kebetulan lagi Mbak Vicky sama Mas Joni kan lagi di New Caledonia. Jadi kan dia ngerti sekarang bahwa lautan di sana kalau dilihat, melihat cakrawala lautan tidak ke atas tapi ke bawah, terus ombaknya datar. Padahal sama-sama menghadap ke samudra tapi bukan Samudra Hindia gitu loh, Mbak. Dan mencoba naik kapal juga tidak seberat seperti di selatan Jawa kalau menuju ke arah lautan. Dan pada saat menuju ke daratan juga sama aja gitu. Jadi terlihat memang datar gitu, tidak lebih tinggi lautannya. Lanjut, Mbak. 54. Maka kalau sampai terjadi segara munggah daratan, seperti di Jepang, hal itu menunjukkan bahwa Wahyu Hastabrata belum turun ke Arcapada. Aku ngambil contohnya di Jepang loh ya. Jadi jangan, walaupun terjadi lain, pokoknya nggak mau nyebutin tempat lain ya. Nyebut di Jepangnya loh ya. Jadi di Jepang. Oke, Mas. Hastabrata itu tidak turun di Jepang, buktinya itu gitu loh. Jadi jangan disamakan dengan si tempat lain ya, walaupun mungkin tempat lain juga sama. Meskipun tempat lain juga seperti itu ya, Mas. Tapi aku orang yang super, Mbak. Aku orang baca berita, jadi ngerti ku Jepang, Mbak. Oh, yang lain nggak tahu ya, Om ya? Kita nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu, kan cuma dongeng. Iya, nggak tahu ya. Bentar deh. Nih, Haskell juga nggak tahu ya, Kel ya. Haskell jadi moderator Rob sekarang. Bantu-bantu juga. Tapi keren ya, Mas. Ternyata Coopernya Mas Agung tuh standar Jepang loh. Tahu Jepang tuh sudah dibilang Cooper. Nggak kayak saya gimana nih? Taunya hanya Banyuwangi. Lah, aku ngertinya cuma Jepang ya. Kalau di tempat lain itu malah nggak pernah dengar Jepang. Oh, ini ada yang ngomong Om. Katanya di Nganu. Oh, di Nganu apa, Mas? Ya, Coopernya Mas Agung keren. Oke, lanjut, Mbak. Lanjut ya, Mas. Oke, lanjut. 55. Kaki kahyangan Telenging Samudra juga diletakkan di pinggir tata surya agar bisa mengendalikan hal yang bisa membahayakan Arcapada. Bentuknya pasti besar gitu, karena dia harus menangkap apa yang ada di luar sana dulu, paling tidak. Lanjut, Mbak. 56. Maka yang ketempatan Wahyu Hastabrata harus tahu tata cara untuk sowan ke kaki kahyangan tersebut. Jadi bukan hanya ngomong, dan yang jelas dia tahu loh namanya apa. Sebenarnya ini belum saya sebut kan namanya di sini kaki kayangan yang di sana itu apa namanya gitu. Jadi kalau dia ngomongnya masih pakai bahasa internasional, berarti dia nggak pernah ngerti Sanskerta. Lanjut, Mbak. 57. Sang Hyang Bathari Ratih juga termasuk dalam Wahyu Hastabrata. Ya, Bathari Ratih kan satu-satunya betari ya di sini yang ada di Hastabrata. Jadi bukan hanya cowok, dan pakaiannya seperti itu ya. Jadi jangan cantik karena ya kelihatan seperti itu. Seperti itu, Mbak. Oh, dihiasi oleh ya hiasan-hiasan yang indah. Hiasan yang indah. Jadi lebih indah. Nggak jadi ya, nggak berani. Udah lanjut, kita lanjut. Mas Arjo lanjut aja, Mas.
Slide 58. Tugas dari Sang Hyang Batari Ratih adalah menata posisi kaki kahyangan cakra kembang agar bisa memperindah langit baik di saat malam atau terkadang di siang hari. Ya Pak, yang jelas itu bisa dilihat siang dan malam, tapi itu kaki kayangannya saja ya. Salah satu ya, bukan seluruh kaki kayangannya, karena kaki kayangannya itu ada banyak dan salah satu tuh itu gitu. Oke, lanjut Mbak. Kahyangannya Batari Ratih itu yang penuh bunga itu ya Mas? Itu kan apa namanya, ada banyak sih Mbak, mungkin ntar aja deh. Oh iya. Oke. Slide 59. Karena tugas Sang Hyang Batari Ratih bersama dengan Sang Hyang Batara Kamajaya untuk mengatur rasa sayang dari manusia. Jadi kan perjodohan itu kalau di Jawa yang ngatur Bathara Kamajaya sama Batari Ratih. Tapi kalau ada orang yang ngomong yang ngatur siapa ya monggo aja. Tapi kan ini berdasarkan cerita wayang, jadi boleh beda. Lanjut Mbak. Oke, slide 60. Sehingga manusia menjadi punya hati dalam berhubungan dengan yang lainnya dan mempunyai rasa sayang kepada pasangannya. Jadi yang jelas orang itu dibikin supaya tidak kejam terhadap lingkungannya, terhadap manusia yang lain dan terhadap hewan dan sebagainya. Itu tujuan dari keberadaan Bathara Kamajaya sama Sang Hyang Batari Ratih gitu. Aryo, ini sudah 60, kita punya disclaimer baru kan yang kita namakan disclaimer mobilisasi parsial. Oke. Mas, tapi ini suara saya jelas ya Mas? Jelas, aman? Ini Aman. headsetnya padahal error loh. Tangan saya nggak berani gerak, makanya dari tadi posisi saya gini. Saya nggak berani gerak, sekali buat gerak hilang suaranya. Enggak, aman kok Mbak, sementara bagus suaranya bagus. Oke. Siap, lanjut Mas. Oke Aryo, Sebentar. itu mobilisasi parsial kita mana? Ini semua cuma sabar lo, ini lo komputerku tuh. Belum dibalik kameranya. Iya bentar om, dia komputerku dia ngeplay duluan gitu loh. Nggak Mas sabar. Aryo kan mau disclaimer secara live Mas. Sabar. Ini Oke. ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Ya. Jangan. Ulangi Aryo. Disclaimer, dinamakan disclaimer mobilisasi parsial ya. Gitu. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya Ini bukan keretakan. Oke. Itu. Mbak 61. Apa disclaimer? Nama disclaimer apa? Disclaimer? Mobilisasi parsial. Mobilisasi. Mungkin mobilisasi pada kabur keluar negaranya gitu kan. Akhir katanya adalah ini bukan gertakan gitu kan. Ya, gitu. Yang terakhir lucu itu ya Mas. Ponakannya siapa itu Mas Aryo? Keponakannya Mbak Ade. Oh. Mbak Ade. Oh ya. Oke, lanjut 61. Lanjut ya, oke. Slide 61. Karena hati bisa membuat dunia menjadi lebih indah dan bisa peka atas kebutuhan yang lain. Ya, kalau manusia supaya punya perasaan lah di situ. Jadi bukan kayak robot kaku dan sebagainya. Jadi di sini untuk membedakan mana manusia dan mana bukan gitu kan. Jadi kalau misalnya teknologi sudah sampai setinggi apapun, tetap aja yang namanya manusia dan enggak, itu bedanya di situ. Lanjut, Mbak. 62. Salah satu kaki kahyangan cakra kembang biasanya terlihat sangat terang. Bahkan terangnya melebihi kaki kahyangan pangluung. Ini kayak gambarnya bukan itu deh, Haryo. Gambarnya itu deh. Harusnya kan ini harusnya. Maafkan aku. Mas Aryo, ada apa denganmu Mas Aryo? Tadi lagi upload video yang tadi. Ini ya, apa namanya, kaki kayangan cokro kembang salah satunya gitu, yang kelihatan terang banget gitu loh. Kadang-kadang kelihatan terang pada saat pagi hari, kadang-kadang kelihatan terang pada saat sore, surup gitu loh, surup sampai jam berapa, jam dulu, kadang-kadang jam 7 udah hilang gitu. Itu yang
Lanjut, Mbak. Slide 63. Maka kalau masih ada orang jahat dan licik, itu menunjukkan bahwa Wahyu Hastabrata belum turun. Karena orang pasti berpikir tidak menggunakan perasaan yang benar. Jadi di situ belum turunnya Wahyu Hastabrata, kelihatan bahwa manusia masih serakah lah paling tidak gitu. Lanjut, Mbak. 64. Karena turunnya Sang Hyang Batari Ratih akan membuka tabir agar segalanya asli dan lebih indah tanpa tutup apapun. Karena beliau mampu untuk membuka itu semua, karena kan pada dasarnya di setiap manusia itu mempunyai kolo nimpuno, dan kolo nimpuno ini bisa dipakai untuk membuka ceritanya dia sebenarnya ngapain sih. Jadi mau bohong juga susah sih kalau nimpunonya mau cerita dengan jujur. Dan calon nimpuno nggak pernah bisa bohong sayangnya. Lanjut, Mbak. 65. Dan semua makhluk, terutama manusia, bisa tumbuh karena kasih sayang, bukan karena ancaman, ketakutan, dan kebencian. Nah, aku juga nggak ngerti, Mbak, kalau ada orang bisa hidup karena ada ancaman itu juga nggak ngerti. Tapi di beberapa tempat di zaman Kolobendu ini kan namanya zaman hukuman ya. Buktinya hukum dijadikan panglima kok. Itu kan jelas ya, sesuai dengan pernyataan leluhur bahwa akan datangnya zaman Kolobendu di mana ancaman itu dijadikan tata cara untuk mengatur gitu loh. Makanya aku juga nggak ngerti kalau ternyata ada banyak loh orang yang hidup dan tumbuh besar berdasarkan karena saking banyaknya ancaman, bukan dari saking banyaknya rasa kasih sayang gitu. Dan karena banyaknya ketakutan dan memeti yang dihadapi gitu. Jadi sedikit-sedikit kamu buat gini sedikit masuk tempat sampah, gini sedikit masuk tempat sampah gitu kan, Mbak. Ya. Betul, Mas. Banyak loh, tapi nggak tahu kalau itu malah disenengin oleh masyarakat di zaman apa ya, di zaman yang aneh yang kapan terjadi itu nggak tahu deh, tapi itu kayaknya pasti akan terjadi. Atau malah sudah terjadi. Padahal ya. Diancam, tapi malah seneng ya, Mas. Ini katanya ada yang ngomong di Konoha, negeri Konoha katanya. Iya, sama negeri Gotham City. Iya. Bagus. Katakan pakaiannya apa namanya nggak pakai belangkon kemudian dihukum gitu. Amang ahi hahu ha oh hahi hu. Tadi nggak kedengeran dong. Tadi kan udah pakai belangkon. Kalau aku kan kadang nggak pakai belangkon. Pakaian yang lain ya. Oke, lanjut, slide 66. Sang Hyang Batari Ratih sangat memegang kendali atas kala nimpuna dari manusia. Maka bersama dengan Sang Hyang Batara Panyarikan akan sangat mampu membuat manusia harus mengakui apa saja yang diperbuat. Maka orang yang ketepatan Wahyu Hastabrata tidak akan bisa ditipu karena dia ngerti cara membaca kalau nimpunonya tiap orang gitu. Itu maksudnya ke sana sih, Mbak. Lanjut ya. 67. Maka kalau banyak terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga, itu menunjukkan bahwa Wahyu Hastabrata belum turun. Ya, kalau banyak orang masih cerai dan sebagainya, berarti Wahyu Hastabrata kemana ya? Karena kan di Wahyu Hastabrata ada Batari Ratih sama Bathara Kamajaya yang harusnya menyatukan mereka, bukan memisahkan mereka gitu. Dan ya orang jadi harusnya juga nggak kejem gitu. Jadi nggak mungkin kemudian nembak orang lain itu dikatakan hebat atau dikatakan bagus gitu. Atau kalau menolong orang ngasih makan itu ngasih makan nasi atau apa, bukan ngasih makannya pakai granat gitu. Ada Mas, bakso granat itu namanya. Itu bakso granat tapi kan masih bisa dimakan nggak? Tapi kalau baksonya kan gawat, Mbak. Ya Mas. 68. Sang Hyang Batara Wisnu juga termasuk dalam Wahyu Hastabrata dan beliau yang bertugas mengatur kedamaian yang ada di Arcapada. Ya, Bathara Wisnu udah ngerti lah tugasnya apa, kalau itu nggak perlu dijelasin. Lanjut, Pak. 69. Tugas yang lain adalah mengatur agar tidak terjadi benturan antar kehidupan dan semua benda yang bisa membahayakan manusia. Nah, itu termasuk tugas dari Bathara Wisnu, termasuk ya, tapi kan bukan hanya skala mikro yang seperti ini yang digambarkan, enggak, lebih yang skala lebih besar, tapi termasuk skala mikronya.
Lanjut, Mbak. 70. Maka kalau sampai ada benda angkasa masuk Arcapada dan membahayakan kehidupan, berarti Wahyu Hastabrata belum turun. Ya, jelas dong, karena kalau masih seperti itu, masih ada sesuatu yang membahayakan dan yang ketepatan Bathara Wisnu juga tidak akan mungkin beternak jamur tiba itu benar enggak, Mbak, karena beliau kan sanggup untuk mengatasi itu, jadi ngapain harus punya seperti itu gitu kan. Ayo, Mbak. Slide 71. Begitu juga kalau sampai banyak gunung meletus dan membahayakan manusia, maka itu artinya Wahyu Hastabrata belum turun. Kita hanya menceritakan ciri-ciri ya. Jadi kalau masih seperti itu dan tidak terkendali, sehingga orang ngomong itu alamiah, berarti memang Wahyu Hastabrata memang beneran belum turun. Lanjut, Mbak. 72. Juga jika terjadi banyak bencana, baik diakibatkan oleh manusia ataupun alam, itu semua menunjukkan bahwa Wahyu Hastabrata belum turun. Jadi ya kita memang mungkin belum mengalami melihat orang yang mempunyai kemampuan apa yang dimomong oleh Wahyu Hastabrata, tapi semoga kita masih hidup di masa di mana Wahyu Hastabrata itu sudah turun. Lanjut, Mbak. 73. Karena Sang Hyang Bathara Wisnu punya cakra baswara, maka tidak akan ada orang yang bisa berbohong kepada yang ketempatan Wahyu Hastabrata. Ya, selain ada bantuan dari kekuatannya Betari Betari Condro atau Betari Ratih tadi, juga ada masalah bahwa beliau mempunyai Cokro Baswara, sehingga juga nggak bisa dibohongin karena itu. Lanjut, Mbak. 74. Selain bisa memaksa orang untuk jujur, Cokro Baswara juga bisa digunakan untuk membuka semua hal yang palsu yang selama ini ditutup-tutupi. Loh, meskipun saat ini mungkin ada hal yang ditutupi seolah-olah itu berbau seksual, padahal sebenarnya enggak, hanya untuk melindungi konsorsium tertentu. Itu pasti akan terbuka kalau Hastabrata sudah kalau Cakraningrat sudah keluar dan Cokro Baswara sudah dilepaskan dengan benar ke arah wilayah itu ya. Selama Cakra Baswara sudah dilepas tapi belum menuju ke wilayah itu, ya mungkin sesuatu hal yang besar masih bisa ditutupi dengan hal-hal yang baunya seksualitas, tapi nanti akan kelihatan bahwa itu ternyata tidak ada hubungan dengan seksualitas sama sekali. Lanjut, Mbak. Slide 75. Sehingga sejarah masa lalu juga akan terungkap dengan jelas oleh Sang Cokro Baswara meskipun tanpa literatur. Ya, walaupun sudah dirubah-rubah seperti apapun, dikatakan bahwa ini dulu waktu datang nggak bawa palu kok, ternyata bawa palu ya ketahuan, Mbak. Aku nggak bawa arit kok dulu, tapi bawa arit ya ketahuan gitu. Lanjut, Mbak. 76. Suku Kahyangan Balasrewu yang merupakan bagian dari kaki Kahyangan Untara Segoro juga digunakan untuk melindungi Arcapada. Ya mungkin sudah ngerti lah, sudah pernah diceritakan, teman memang. Jadi ketika kita ngerti apa-apa yang berhubungan dengan nama-nama Sansekerta, berarti ya dia itu orangnya pasti lebih sangat tahu tentang masalah-masalah ini gitu. Jadi kalau ngomong bahwa ngerti, katanya kenal dengan leluhur, tapi ngomongnya masih menggunakan nama planet aslinya, yang nama planet yang berdasarkan bahasa asing, tapi tidak menggunakan nama-nama Sansekerta, ya berarti dia bisanya karena baca buku. Lanjut, Mbak. 77. Dikatakan suku Kahyangan Balasrewu karena di sana tempat menyembunyikan Aji Balasrewu, kepunyaan Sang Hyang Bathara Wisnu. Karena besarnya kekuatan itu, makanya disembunyikan kalau bisa di luar jangkauan manusia normal gitu kan, dan letaknya di mana disembunyikannya tidak semua orang bisa mengetahui hal itu ya. Jadi hanya yang ketempatan Hastabrata ngerti caranya ngambilnya dan tahu di mana letaknya dan bagaimana minta izinnya dan bagaimana cara menemukan si Balasrewunya. Lanjut, Mbak. 78. Sang Hyang Bathara Kartika juga termasuk dalam Wahyu Hastabrata. Sang Hyang Bathara Kartika itu Sang Hyang Ismoyo ya kalau di Jawa. Lanjut, Mbak. Oh, ya. 79. Sang Hyang Bathara Kartika turun menjadi Ki Lurah Semar yang berganti-ganti nama dan wujud di setiap zaman, agar orang yang hanya mengaku-ngaku kenal tidak bisa mendeskripsikan wujudnya.
Jadi wujudnya tidak terus-terusan seperti itu ya. Jadi kalau orang ngaku ketemu Semar dan kemudian ngomongnya menggambarkan wujud Semarnya adalah seperti Semar yang di wayang, berarti dia belum pernah ketemu Semar. Lanjut, Mbak. Slide 80. Ki Lurah Semar turun sebagai pamong dan biasanya sering terlihat berwujud, jadi bukan astral. Kahyangan beliau adalah kahyangan alang-alang kumitir. Jadi bukan astral ya, karena kalau kita melihatnya astral itu berarti ini nggak bisa ngelihat. Karena kalau bisa ngelihat tuh ngelihat apapun itu pasti tidak astral. Ya itu kalau di ARC, tapi kalau di tempat lain mungkin astral sudah dianggap wah itu berarti penglihatan yang paling bagus ya nggak tahu. Tapi kalau di ARC kan gitu. Aryo, itu Pak Marius mau dimasukin sejak jam berapa? Atau sampai 90 baru ini? Pak Mariusnya belum berkabar. Ngapain? Kalau gitu aja ya. Pak Aryo nongol nih, ada apa nih? Mau ngomong apa? Enggak. Enggak, aku tadi kenapa? Ini bagian yang mana lagi gitu. Enggak. Ini tadi ada komen yang lucu aja. Jadi ada nih kata Bonet ini gemes-gemes gimana gitu. Sabar aja Bonet. Gitu aja, mau itu aja. Gemes-gemes gimana gitu. Oh, siap. Ngasih tahu itu aja. Oke, kita lanjutkan. Slide 81. Dalam menjalankan tugasnya, Ki Lurah Semar diikuti Gareng, Petro, dan terkadang Bagong. Dan kesemuanya berganti-ganti wujud dan nama di tiap zaman yang berbeda. Jadi tidak seperti Petro aja tidak akan terus-terusan pakai nama Petro ya. Karena kadang-kadang pakai nama Gotro Jali, kadang-kadang pakai nama Tos Jali, kadang-kadang pakai nama yang lain lagi gitu. Sabdo Wolo dan sebagainya gitu kan, Jawala, macam-macam. Jadi di zaman sekarang pakai nama apa harusnya tahu kalau memang kenal sama Petro. Jadi jangan kemudian wujudnya pasti kayak gitu, enggak. Beliau berganti-ganti. Ayo, Mbak. Oh iya. Slide 82. Tugas utama Sang Hyang Betara Kartiko adalah mengatur jalannya alam raya dan juga menata waktu. Karena beliau termasuk dalam Sang Hyang Toto Winanci. Ya, beliau inilah yang sering membuat orang jadi merasa ada dejavu ya, karena waktu yang dibalikkan kembali sama beliau, karena beliau pada saat menata mungkin aku ada keluput bagian ini kurang gitu kan, makanya diulang lagi. Dan memang diizinkan oleh Sang Hyang Toto Winanci karena memang beliau termasuk di itu, dan Sang Hyang Kawitan juga tidak melarang karena mungkin ada hal yang tidak tepat dalam ini, dalam pakemnya dari Sang Hyang Kawitan. Ayo, Mbak. Oh, jadi begitu ya. Slide 83. Karena kewenangannya menata waktu, maka punya hak mengulang kejadian. Hal itu yang mengakibatkan banyak orang mengalami dejavu. Memang iya ya, Mas? Kecepatan aku ngomongnya. Oke, lanjut, Mbak. Kelewatan. Slide 84. Semua kekuatan itu disatukan dalam Wahyu Hastabrata. Jadi hanya yang ketempatan Wahyu Hastabrata yang tahu tata cara berkomunikasi dengan ke-8 dewa tersebut. Jadi yang jelas Wahyu Hastabrata itu pasti akan turun di daerah di mana orangnya itu kalau bicara tidak mengenal past dan tidak mengenal future, semuanya present. Kalau di daerah yang masih mengenal past, future, dan beda dengan present, jadi tidak semuanya tidak present, itu pasti Hastabrata tidak pernah di sana gitu. Lanjut, Pak. 85. Sehingga hanya yang ketempatan Wahyu Hastabrata yang mempunyai aji gineng untuk berhubungan dengan kadewatan. Aji gineng itu untuk komunikasi dengan kadewatan, Mbak. Jadi itu memang khusus ya. Itu jalur khusus istilahnya. Kalau orang Jawa zaman dulu ngomongnya itu untuk telepon ke dewa gitu kan katanya. Oh. Lanjut, Mbak. Ya. 86. Jadi para Batara tadi bukan hanya nama yang dicari-cari artinya, tapi harus dicari cara bertemunya. Jadi nggak ada gunanya, Mbak, kalau nyari nama. Ngapain? Seperti aku kalau nyari Aryo, ngapain kalau aku menerjemahkan artinya? Mending tak datengin rumahnya toh, Mbak. Ya, terus. Aku harus punya alamatnya dan ngerti rumahnya tuh di mana alamatnya, terus setelah itu ngerti di lantai berapa, terus kamarnya sebelah mana gitu, bukan di kamar mandinya. Sampai rumahnya
Kamar mandi. Bukan malah diartiin. Haryo artinya apa gitu kan, malah enggak dong. Oh, katanya tinggalnya Tapi di sama Snap. orangnya Oh, nggak kenal. Oh, Mbak? begitu. Tahu namanya tapi orangnya nggak kenal gitu ya, Mas? Iya. Nggak kenal dan nggak ngerti loh cara ngomongnya gimana, bahasa bicaranya gimana gitu. Ya kan percuma ya. Ngomong sama Aryo kan pakai bahasa Indonesia atau bahasa apa yang Aryo tahu. Nggak mungkin ini pakai bahasa alien gitu, Mbak. Kan? Oh, sure. Ya. Tapi aku tahu Lanjut. Aryo paling paham bahasa yang satu tuh, bahasa yang itu tuh, yang di sana tuh. Udah, lanjut, Mbak. Lanjutkan kita. 87. Yang akan ketempatan Wahyu Hastabrata harus dipilih oleh leluhur dan direncanakan jauh hari sebelum yang bersangkutan lahir. Itu tadi keren ini. ya, jadi lanjut aja. 88. Kemudian, leluhur akan menghadap kadewatan dan menyerahkan hal itu kepada kebijaksanaan dari para sang hyang. Karena sang hyang juga akan membicarakan sanggup apa enggak, karena ketempatan wahyu itu enggak gampang. Kalau orang orang yang tidak sanggup memang bisa gila sih. Lanjut, Mbak. Wow. 89. Namun, para sang hyang pasti tidak akan memilih di luar dari yang sudah diusulkan oleh para leluhur. Karena leluhur kan yang berarti yang punya anak langsung yang ada di Arcopodo, sehingga itu anak cucunya dia gitu. Jadi kalau misalkan mau dari para sang hyang itu akan memilih dari pihak yang lain, kan nanti kekuatan itu akan diturunkannya bagaimana? Karena kekuatan itu yang pegang kan leluhurnya, dan ketika leluhurnya kemudian memilih itu, ya sebaiknya yang itu atau yang itu atau yang itu yang sudah diajukan gitu, biar ya, turunnya kekuatan itu. Kalau anak tersebut tidak sanggup, berarti ada leluhur yang akan menjaga atau memegangkan itu untuk sementara gitu. Lanjut, Mbak. 90. Maka para sang hyang dan leluhur bertugas menjaga garis darah yang akan ketempatan Wahyu Hastabrata agar yang akan ketempatan bisa lahir dengan selamat. Bisa lahir dengan selamat, dan yang paling penting itu menjaga sampai benar-benar tutup semua langkahnya, jadi supaya dia nanti bisa katak, tanggon, terengginas, tutup gitu kan, sampai bisa sampai tutup gitu. Tutup itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Tuntas. Bisa sampai tuntas. Maka ya biasanya orang yang ketempatan Hastabrata itu rada mau jadi bisa malapi bener gitu. Jadi biasanya ya dalam bahasanya yang kita itu ya sapa sing wani kendhak sikara laku ming jemledule negara kan sinukmaya bakal kejungkel-jungkel sampai tiba saat tiwase. Kata-katanya kan begitu kalau di dalam bahasa Jawanya, tapi itu untuk siapa ya aku tidak tahu. Tapi ketika ada yang merencanakan sesuatu hal yang tidak baik terhadap orang tersebut dan orang yang merencanakan itu justru yang celaka, ya berarti itulah kemungkinan yang ketempatan Hastabrata. Mbak Etika lagi muter-muter, Aryo. Mumpung masih ini. Tadi ini menyanders kayaknya udah nggak sabar, udah ngomong 90. Diingatkan. Sekarang mobilisasi parsial yang berikutnya ya. Yang berikutnya Habis ngelak ini, Mas. diulang lagi kita. Oke, sebentar ya. Maaf ya, Mas. Ini nggak ngerti, kadang-kadang itu mati wifi-nya. Jaringan, Mbak. Tadi pakai data mati, pakai wifi mati. Nggak tahu ini kenapa sih. Headsetnya juga biasanya enak. Ini gangguan. Aduh, pusing. Pas mana lagi live. Nggak apa-apa, Mbak. Yang penting Nggak apa-apa. Pas lagi nggak bisa ya nanti Aryo yang bacain gitu. Tapi nanti tinggal dilanjutin lagi gitu aja. Iya. Oke, kita play aja ya. Lanjut, oke. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Ini bukan keretakan. Ponakannya Mbak Ade. Lucu. Oke, Mbak, lanjut. Aduh, oke, Tadi kita saya lanjut. ketinggalan nggak, Mas, ini? Udah slide ke berapa? 91.
Oh, oke, oke, oke. Ini pada ngomong kurang menyan Mbak Etika. Jadi Kurang benar. Iya, kayaknya Mas, beneran. Saya tuh mau curhat sama Mas Agung, tapi nggak enak mau DM gimana ya. eh, Mbak Vicky. Mbak Vicky tuh siap 24 Iya, jam. iya. 25 jam Oke, sehari. saya 25 jam sehari, 10 iya. hari seminggu, 40 hari sebulan, 500 hari setahun. Itu kesiapannya Mbak Vicky itu. Oh, iya. Ngeri. Iya, saya curhatnya sama Mbak Vicky nih. Aduh, ini. Oke, lanjut Oke, Mas ya. kita Slide lanjut. 91. Ya, satu. Setelah yang bersangkutan lahir, para luhur akan mengarahkan dan mengajarkan agar bisa menerima wahyu Hastabrata beserta kekuatan yang harus mengikutinya. Juga semua pusaka yang harus dimilikinya. Jadi walaupun sudah dijadikan ditarget untuk jadi landasan, misalkan lapangan terbangnya gitu, tetap harus dilatih ya, karena tanah yang lapang itu belum bisa dipakai untuk mendarat pesawat, tetap harus dibikin landasannya, harus dibikin sistem komunikasinya dan sebagainya kan Mbak. Jadi itu semua harus dibenerin dulu semua sampai semuanya bisa, baru ini wahyu turun, kemudian kekuatannya juga harus mengikuti. Maka kalau ketepatan wahyu Hastabrata harus punya kekuatan lebih, kalau tidak ya berarti bukan, dan punya pusaka yang juga tidak sembarangan. Kalau tidak ya berarti bukan. Oke, lanjut Mbak. Slide 92. Setelah waktunya tepat dan laku yang diwajibkan sudah dijalankan oleh yang akan ketempatan wahyu Hastabrata, maka sang wahyu turun dari kahyangan. Ya, masalah lakunya apa sih yang ngerti Bapak Aryo ya Mbak ya? Saya kalau aku nggak tahu gitu. Oke, lanjut Mbak. sih Bu. lanjut. Bapak Aryo muncul mau ngomong apa coba? Tadi tuh aku tersindir. Tadi aku tuh tersindir. Tadi ada yang ngomong, Mas Aryo datangnya tiba-tiba kayak makhluk koma. Aku tersindir. Ini ngeri, 0, Jadi takut deg-degan. Lanjut. Slide 93. Wahyu Hastabrata turun berulang kali dan berganti-ganti nama. Dan di akhir zaman Kolo Bendu ke zaman Kolo Subo ini akan bernama Wahyu Ero Cokro, bukan Heru Cokro. Itu yang ARC ketahui ya, karena kita tidak mengenal Wahyu Heru Cokro, yang kita tahu Wahyu Ero Cokro gitu. Dan itu pasti pernah ke daerah yang tempatnya Ero Cokro. Itu ada di mana ya, mungkin orang-orang yang di Jawa Timur pada tahu itu, yang di Madiun dan Ngawi dan sekitarnya. Lanjut Mbak. 94. Sang Hyang Betara Indra yang akan mengantarkan turunnya Sang Wahyu Ero Cokro. Karena pada akhir zaman Kolo Bendu, putra sulung Sang Hyang Betara Indra yang bernama Sang Hyang Betara Brojo Musti akan nyawiji dengan Wahyu Ero Cokro. Kalau dalam Serat Jonggo begitu ya. Serat Jonggo yang dimiliki oleh ARC, tapi yang dimiliki oleh pihak lain ya nggak tahu ya. Mungkin dimiliki ARC begitu. Lanjut Mbak. 95. Turunnya Sang Wahyu akan terlihat seperti daru berwarna biru. Biru terang banget, jadi warnanya bukan hijau atau putih ya, tapi biru. Lanjut Mbak. 96. Arah datangnya akan masuk ke sumur timba dan cahayanya akan menyala selama seminggu penuh. Jadi masuknya ke sumur Timbo ya, bukan ke sumur bor, bukan ke sumur jet pump gitu, bukan. Sumur Timbo. Jadi kalau daerahnya pasti masih ada sumur Timbone gitu, daerah yang dipakai turunnya Wahyu Cakraningrat tadi gitu. Lanjut Pak. 97. Sehingga yang bisa melihat dan meminum air dari sumur tersebut juga akan mendapatkan anugerah. Itu akan menyala selama seminggu pokoknya. Jadi sumurnya itu terang banget, sampai menyalanya sampai terang banget selama seminggu. Dan waktu turun jatuhnya tuh tidak ada suara ledakan ya. Jadi cuman biar gitu di sumurnya dan terang banget. Dan itu pasti di daerah yang tidak diduga-duga oleh orang banyak, dan orang banyak mungkin malah juga tidak pernah tidak memperhatikan sumur tadi gitu. Lanjut Mbak. 98. Jadi, daru bukan berwarna merah, tapi berwarna biru, karena merah adalah aji teluh braja yang biasanya digunakan para empu dalam membuat pusaka. Selain digunakan bikin pusaka, kalau orangnya mau menyalahgunakan, mungkin bisa digunakan untuk nyantet itu Mbak.
Jadi misalkan untuk memasukkan wajan ke mukanya orang atau gimana gitu. Itu ganti kayak wajan gitu. Lanjut, Mbak. Ngeri. 99. Daerah tempat turunnya Wahyu Ero Cokro akan bernama sesuai nama kembang, jadi bukan nama pusaka. Ada nama posponya ya, tapi pospo apa gitu. Saya nggak tahu deh. Atau Puspo pospito. Tajem. Oke, lanjut, Mbak. Slide 100. Dan karena sang puspita sudah turun, maka tinggal menunggu mekarnya sang puspita. Ya, sang puspito jatinya yang akan muncul dari arah kidul apa namanya itu arah Tenggoro itu ya, Mbak. Yang nantinya sebagai pertanda akan munculnya dia itu harus segera muncul juga nantinya. Tapi kalau itunya sudah ada. Lanjut, Mbak. Di mana ya, Mas? Nggak tahu saya, Mbak. 101. Jadi sang Ero Cokro sudah ada dan tinggal menunggu waktu untuk bertindak. Dan dalam bertindak pasti elegan karena harus menang tanpa ngasorake dan maju ijen tanpa wadya bolo. Jadi ketika masih nyuruh-nyuruh orang untuk maju, berarti terus kemudian dia yang dapat nama karena dia yang nyuruh-nyuruh, itu berarti bukan dia. Terus kalau menangnya dengan cara masih merendahkan orang lain, berarti juga bukan dia karena harusnya menang tanpa ngasorake, jadi menang tanpa membuat malu pihak lawan dan majunya sendirian. Itu tidak ada bala bantuan. Lanjut, Mbak. Oke. Jadi, slide 102. Jadi, kedatangan dan kemunculannya nanti akan membawa perdamaian. Jadi bukan membawa ancaman ya, bukan menambah ancaman, juga bukan menambah ketakutannya orang gitu. Dan apa yang dia katakan juga bukan membuat orang jadi takut. Karena manusia tuh bisa berkembang jika tidak takut. Tapi ya ada batasannya, jangan sampai kemudian kurang ajar juga gitu kan, Mbak. Lanjut, Mbak. 103. Karena tugas utamanya itu hama mayu hayuning bawono, bukan merusak bawono. Oke, itu sudah dijelasin di atas, lanjut aja. 104. Beliau adalah orang yang sehat, jadi tidak akan pernah glegeen dalam kontak dengan leluhur. Karena glegeen di depan leluhur itu amat sangat tidak sopan. Ini yang ditanyakan berkali-kali oleh banyak orang ke saya ya, apakah kalau kontak dengan leluhur itu terus harus glegeen gitu. Enggak banget ya, jadi itu nggak sopan kalau kita glegek depan leluhur. Berarti kita kalau mau berhubungan dengan leluhur sebaiknya kita dalam kondisi sehat dulu. Jangan sampai masuk angin di depan leluhur. Itu enggak sekali ya. Jadi tapi kalau ada orang menganggap bahwa kalau saat leluhur masuk terus gelegean itu dianggap benar ya sudah. Tapi bagi ARC enggak banget. Ayo, Mbak. Tapi ada loh Mas seperti itu. Berarti bohong dong dia ya. Nggak ngerti itu bohong apa enggak, Mbak. Tapi di ARC tidak seperti itu. Ya, saya percaya ARC aja. Karena kalau Aryo yang kerawan leluhur tuh nggak gelegean loh itu. Oh iya. Ini tuh karena bingung. Nggak ketemunya bingung dengan leluhur. Hmm? Harus elegan dong Mas ya, nggak boleh gelegean, nggak sopan. Iya. Pakaiannya juga rapi, biar ya lebih ya, sopan lah. Iya. Ada hiasannya. Oke, lanjut. Oke, slide 105. Setelah kemunculan sang Ero Cokro, akan ada zaman yang sangat indah, di mana semua orang kembali bersatu, bukan saling merasa benar dan mencari-cari kesalahan pihak lain. Namanya Ero ya, Ero itu emas ya. Ketika emas itu muncul dalam bentuk segunung lebih, itu nanti yang terjadi harusnya orang itu menjadi bersatu, bukan malah berantem. Gitu. Dan ketika zaman keemasan itu muncul, itu kan berarti pasti ada bangunan setinggi, bangunan tinggi yang berwujud emas akan muncul juga. Jadi itu tidak mengakibatkan orang berantem seharusnya. Tapi kalau tidak mengakibatkan orang berantem, ya itu berarti bukan zaman Kala Subo namanya. Oke, lanjut, Mbak. Asik banget. Slide 106. Amrepegi gatukipun manduro nagari kalian suro beboyo arsa meksa jumedulipun sang Ero Cokro kang ngasto pusaka samirono tumuju kamulyaning Tribuwana.
Itu diingat-ingat ya, ketika Madura Negari meh gathuk mring Surabaya gitu kan. Kata-katanya Artinya apa nggak tahu ya. Madura Negari itu apa, terus Surabaya ini nang ndi gitu ya. Terus itu jadi perang sakjroning kurungan bakal ngombro-ngombro gitu, itu aku nggak tahu ada di mana gitu loh. Artinya apa ya Om ya? Terus piwitan teko perang sakjroning kurungan itu mergo ana ukara kangino, itu aku juga nggak ngerti itu di mana gitu. Tapi coba diperhatikan lagi karena kayaknya Surabaya meh gathuk mring Madura Negari gitu kan. Karena sudah ada ini apa pungutan suara atau apa ya. Kata-katanya gimana sih itu? Ada kok di jantannya yang gitu. Artinya loh Mas nggak tahu. Sama nggak tahunya, aku juga nggak tahu. Karena ini apa namanya, makanya disclaimer kita kemudian kita katakan disclaimer mobilisasi parsial kan karena itu Mbak. Yang karena ini bukan gertakan. Karena itu menggertakan. Tapi ini dongeng. Betul. Lanjut ya Mas. Loh, ini udah habis ya Mas? Udah habis. Kok sudah sih? Nambah Lanjut lagi. aja. Ini, nambah lagi. Mas. Ini nggak mau berhenti nih, maunya baca terus gimana? Apa tinggal lagi cuma satu Mbak? Mas Agung terima kasih banyak ya. Pokoknya sekarang saya nggak nulis. Baik, hubungi Mbak Vicky aja Mbak Vicky lali ngirim. Oke. Ya. Saya dikirim sama Mbak Vicky dulu, terima kasih banyak. Terus Mas, ada salam ini dari teman-teman penyanners Banyuwangi. Ya. Ingin kopdar. Ya, ingin ketemu Mas Agung langsung. Kan udah pernah ketemu dulu. Yang baru Mas, kan kita banyak korban lagi. Siap Mbak. Kita juga senang dengan buah naganya. Soalnya waktu itu. Oh, tenang Mas. Buah naganya pas panen kayaknya bulan Desember. Sudah bertelur lagi ya naganya berarti itu. Iya, naga tetangga tapi bukan naga saya, Mas. Oke, Aryo. Bukan gertakan Mbak Aryo. Mas Aryo ekspresinya kenapa gitu sih ya? Sabar. Karena itu bukan gertakan. Mas Agung, kan suka buah naga. Kirim alamat aja, nanti saya paketkan. Ya. Ya ntar Mbak, tak gini. Oke. Iya. Oke, enggak, tadi aku masih nunggu Pak Maris kayaknya tadi belum online sih. Belum online sampai sekarang. Ya wes, kalau yang penting kan kita sudah berusaha ini. Karena kayaknya beliau pengen ini tuh apa namanya dari Kuala Lumpur kan, pengen live dari Kuala Lumpur gitu. Tapi kalau misalkan apa di sana mungkin pas jaringannya pas dapat yang nggak bagus mungkin nggak bisa online kali. Oh iya. Ditunggu aja enggak apa-apa, Mas. Kan masih jam 10:30. 10:30 di sini, Mbak. Kalau Di sana saya nggak tahu, udah. maunya ini live terus. ini Mbak Vicky tambah 5 jam, berarti 10:30 tambah 5 udah pagi ya di sana, udah hampir pagi. Iya. Oke, Om, kita disclaimer dulu kah? Ya. Oke. Aku tuh kangen ya disclaimer ya ini semua cuma dongeng tuh kangen loh. Aku udah gak pernah ngomong soalnya. Sama Siko ya, Mas. Enggak, udah diganti nama video. Oh iya. Kan dulu aku yang ngomong. Oke, Iya. kalau gitu langsung aja disclaimer yang lainnya. Tim Atlantis Research Center atau ARC tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC. Ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo, Mbak Vicky Ananda, dan saya sendiri. Untuk informasi resmi hubungi via DM IG @VickyAnandaReal. Pakai @VickyAnandaReal. Beliau siap 25 jam sehari, 8 hari seminggu, dan 13 bulan dalam setahun. Jadi disilakan di chat aja, di spam IG-nya
Nggak, jangan, kasihan. Beliau lagi di New Caledonia ya, Om ya. Oke. Kalau gitu, ada kata-kata lain, ada tambahan Om atau Mbak Etika? Enggak, aku enggak. Ada Mas, cukup saya. Oke, kalau gitu. Parade, terima kasih. Terima kasih ya Mas. Sabar. Mas Agung, Mas Aryo, terima kasih. Parade, terima kasih dulu. Iya dong, saya terima kasih kan dikasih kesempatan jadi narator lagi. Bisa ngomong langsung sama Mas Aryo, sama Mas Agung. Tuh kan? Oke. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kitunggu Jati Jaya Mongrogo yang telah menyediakan data dan juga menjadi pengomong bagi kita semua. Kemudian juga terima kasih Mas Agung Bimo yang sudah mau menjadi narasumber dan juga membuatkan slide pada malam hari ini, dan juga Mbak Etika tentunya. Terima kasih Mbak sudah menyumbangkan suaranya. Iya. Sama-sama. Aku nggak ngeliat Mbak minum loh, nggak serak Mbak suaranya. Iya, saya sampai lupa minum Mas. Ini kan karena serius sekali ya. Cuma dongeng loh Mbak, baca dongeng kok serius banget. Dongeng tapi saya kusuk. Nggak ngerti Mbak bahasanya, maaf. Katanya orang-orang kusuk katanya. Iya. Oke, lanjut lagi. Terima kasih Mas Nogo juga sudah mau merapikan slide. Terus kemudian Bang John, gambarnya indah sekali Bang John. Terima kasih. Terus kemudian juga terima kasih tentunya juga Haskell yang hari ini sebagai moderator. Kemudian juga Mbak Vicky, Om Iwan, Mbak Ade, dan juga segelintir tim ARC lainnya yang sudah berpartisipasi dalam pelaksanaan tiap minggunya. Terus kemudian juga terakhir, terima kasih juga ke Pak Marius Gumono yang sudah mau memprakarsai alat Center hingga hari ini. Gitu. Panjang ya? Sudah, Om? Sudah? Oke. Kalau gitu, sekian dari episode 124. Sampai jumpa di seri berikutnya, 125. Nampaknya masih sama. Masih Mustiko Sasmita Ninghyang, sepertinya ya. Jangan lupa minggu depan di hari dan jam yang sama, hari Rabu Menyan, di jam 9 malam. Dan jangan lupa salam sehat. Dan juga yang terakhir, salam menyan semuanya. Salam menyan. Iya. Salam menyan.